Namanya rizki itu bukan kewenangan kita, tapi kewenangan siapa? Allah. Tidak serta-merta kalau pendidikan tinggi rizkinya juga banyak, belum tentu, ya. Atau pinter rizkinya banyak, belum tentu. Karena hakikatnya, atau kita buka usaha, ada orang yang buka usaha apa, ya? Misalkan jualan truk, gitu ya. Nggak apa-apa lah, ngelamun dikit nggak apa-apa. Jualan truk. Kita juga pengen jualan truk, ya. Tapi kira-kira rizkinya sama atau beda? Pasti beda. Buka warteg misalkan, ya, menunya sama, harganya sama, SOP-nya sama, tapi rizkinya sama atau beda? Beda. Maka hakikatnya rizki itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Maka kalian itu, kata Allah, nggak punya apa-apa. Ya ibadi kullukum 'ar illa man kasautuhu. Setiap kalian gak punya apa-apa, gak punya baju, kecuali dia yang aku berikan baju, dia yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum. Maka mintalah kepadaku pakaian, baju, niscaya aku akan berikan kepadanya pakaian. Nah ini ya. Jadi hakikatnya segala sesuatu yang nempel pada diri kita itu milik Allah. Jadi kalau Allah minta, ya, Allah nyuruh kita buat sedekah, Allah nyuruh kita buat menyisihkan sebagian harta, maka kita harus berani, harus siap. Kenapa? Karena hakikatnya milik Allah. Cuman kan kadang-kadang kita manusia tuh, ya gak tahu ya, kalau buat akhirat cari yang paling minimalis. Kebanyakan orang begitu. Tapi buat dunia itu cari yang paling maksimal. Datang ke bawa uang 300.000, berasa besar atau kecil? Aduh kayaknya kecil, buat makan aja kayaknya gak cukup. Datang ke masjid bawa uang 200.000 satu, kan 300.000, 200.000-nya satu, ya, 50.000-nya satu, ya, sisanya 5.000-an. Ketika ada infak, yang diinfakin yang mana? Cari yang paling kecil. Berapa yang paling kecil? 5.000. Ya Allah ya Rob, jadikan ini jalan saya menuju surga. Menuju 300.000 kecil, menuju surga berapa? 5.000 bro, ya, 5.000, ya. Walaupun insya Allah Allah menerima, itu juga kebaikan teman-teman. Tapi kata Allah dalam Quran, la tanalul birra hatta tuwafiqu mimma tuhibbun. Belum disebut dengan kebaikan sampai engkau menginfakkan apa yang engkau cintai, ya. Di rumah dicintai apa? Istri. Oh, masa istri diinfakin? Ini teman-teman nih, yang akhwat punya baju bagus 5, yang jarang dipakai 5, yang gak pernah dipakai 5, yang dikasih yang mana? Ya, ada donasi pengumpulan baju bekas, yang dikasih yang mana? Yang 5 yang bagus apa 5 yang gak pernah dipakai? Nah, 5 yang gak pernah dipakai itu juga bagus. Ya bagus, ya, tapi ada yang lebih bagus. Ketika dari 5 itu ambil 1, bukan disedekahin 5-5-nya, bukan. Ambil 1, sedekahin yang paling bagus, ya. Jadi ketika kita melakukan, itulah yang disebut ihsan, itu begitu. Jadi bukan hanya melakukan kebaikan, tapi melakukan sesuatu yang terbaik. Mohon maaf, di kampung ada guru ngaji, ya. Kata guru ngaji, ini bayaran infak 1 bulannya 100.000. Itu mohon maaf ya, kebanyakan orang tua berasa murah apa berasa mahal? Ngaji 100.000, padahal dia masukin kursus bahasa Inggris, anaknya sebulan 1 juta bahkan lebih. Ada yang kayak gitu? Banyak. Ini mindset kita nih, ya. Jadi kalau satu negara ingin dilihat, atau satu negeri, satu kampung ingin dilihat maju atau tidaknya, lihat penghargaan yang paling besar kepada siapa? Apakah kepada orang-orang yang punya prestasi akhirat, atau kepada orang-orang yang punya prestasi dunia? Ya. Nah ini teman-teman ya. Maka kadang-kadang kita buat akhirat itu ya ambil yang paling minimal. Tapi kalau buat dunia ambil yang paling maksimal. Banyak kan begitu. Harusnya dibalik. Ya.
para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kenapa bisa menjadi umat terbaik? Karena buat akhirat jor-joran. Sekali infak, Utsman bin Affan 12,5 miliar. Sekali infak. Ya, kita jangan niru Utsman bin Affan. Kenapa Ustaz? Dia duitnya juga gak punya. Gak punya kan 12,5 miliar. Ya. Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya diinfakkan. Kita jangan niru juga, karena iman kita tidak setebal imannya Abu Bakar. Tapi teman-teman, ya, saya ngobrol beberapa kali dengan, ya mungkin disebut pengusaha atau apa. Kalau ingin jadi pengusaha sukses, ingin banyak uang dan seterusnya, pertama yang harus dilubah adalah mindset. Ya, kalau nanti kaya, mindsetnya bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk apa? Kalau saya kaya, nanti saya akan semakin banyak berbagi kepada orang. Kalau saya kaya, saya akan bantu lebih banyak orang. Kalau sudah niatnya benar, nanti insya Allah satu waktu Allah akan berikan karunia-Nya berupa kekayaan, kemudahan buat kita.